Salam jumpa lagi, sahabat semua. Kembali lagi bersama Mister Nyeleneh, tempat kita mengupas hal-hal yang sering jadi tanda tanya besar di kepala manusia, tanpa emosi, tanpa menghakimi, dan hanya berlandaskan logika serta kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Pembukaan, fakta yang sering terlupakan. Kita sepakat, bukan? Hampir setiap manusia di dunia ini memiliki satu tujuan utama, ingin selamat di dunia, dan ingin selamat juga di kehidupan setelah mati. Itu naluri dasar, bukan hal yang salah. Tapi bagaimana cara mencapainya? Kebanyakan orang melangkah dengan mengikuti apa yang sudah ada sejak lahir. Keyakinan yang diturunkan orang tua, yang diajarkan lingkungan sekitar, yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Namun mari kita lihat faktanya secara terbuka. Di dunia ini tercatat ada sekitar 4.500 aliran dan sistem keyakinan dengan lebih dari 6.500 konsep serta nama Tuhan yang dipercaya umatnya. Masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar, satu-satunya jalan keselamatan, sedangkan yang lain dianggap sesat, keliru, atau bahkan menyesatkan. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana kita bisa memastikan mana yang benar? Disinilah letak perbedaannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu punya standar pengujian yang jelas. Contohnya tadi, air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius pada tekanan normal, pasti akan mendidih. Mau siapa yang memanaskannya, mau dimanapun tempatnya, di Jakarta, di New York, di Afrika, atau di Kutub Utara, hasilnya tetap sama. Bisa diulang, bisa dibuktikan, terukur. Sedangkan keyakinan atau agama bersifat dogma. Kebenarannya diterima dengan iman, tidak bisa diuji pakai alat ukur fisik, tidak bisa dibuktikan lewat percobaan berulang yang hasilnya pasti sama untuk semua orang. Belum lagi sampai hari ini, tidak ada satupun manusia yang sudah meninggal, lalu kembali lagi ke dunia untuk menceritakan dengan pasti. Ini agama yang benar, itu yang salah. Artinya, kita semua berada di posisi yang sama. Tidak ada bukti mutlak yang bisa dipegang semua pihak. Jika demikian, maka pilihan keyakinan seseorang sebenarnya bukanlah hasil riset sempurna, melainkan lebih banyak ditentukan oleh faktor kebetulan. Di mana ia lahir, siapa orang tuanya, budaya apa yang mengelilinginya. Kalau seseorang lahir di keluarga dan lingkungan A, ia percaya A. Kalau lahir di lingkungan B, ia percaya B. Logikanya, jika semua sama-sama mengaku benar, tapi tak ada yang bisa membuktikannya, maka mengapa kita harus saling menyalahkan? Analogi dan sejarah dari kebenaran yang dipaksa. Mari kita gunakan analogi yang sederhana tapi tepat, seperti yang sudah disinggung tadi. Bayangkan ada sebuah kotak berisi barang yang dianggap sangat berharga, tertutup rapat dan tidak tembus pandang. Setiap kelompok orang memiliki satu kotak serupa. Masing-masing mengaku isi kotak merekalah yang paling berharga, paling benar, dan yang lain isinya salah atau tidak berharga. Lalu, ada pihak yang merasa paling tahu, datang membuka paksa kotak orang lain, mengeluarkan isinya, memilah-milah, lalu memaksakan orang itu mengganti isinya sesuai keinginan mereka sendiri. Jika menolak, maka dianggap musuh, dianggap salah, bahkan berhak dihukum. Inilah yang sering terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Perbedaan keyakinan yang tidak disikapi dengan bijak justru menjadi pemicu utama konflik. Kalau kita buka catatan sejarah, banyak sekali peperangan, pertumpahan darah, pengusiran, dan penindasan yang namanya dikaitkan dengan perbedaan kepercayaan. Mulai dari perang antar kerajaan kuno, perang salib di Eropa, konflik antara aliran di berbagai belahan dunia, sampai perselisihan yang masih terjadi di beberapa tempat hingga saat ini. Akarnya sama, satu pihak merasa paling benar mutlak, lalu berhak memaksakan kebenarannya kepada pihak lain, dan menghukum siapapun yang tidak setuju. Padahal jika kita sadari bersama, keyakinan itu adalah wilayah batin yang paling pribadi. Memaksakan orang lain berpikir dan percaya sama persis seperti kita. Padahal kita sendiri tidak bisa membuktikan kebenaran itu secara ilmiah adalah tindakan yang tidak logis dan tidak adil. Solusi, konsep kolaborasi untuk keselamatan. Nah, disinilah pandangan yang ingin saya sampaikan kali ini, sebuah pendekatan yang rasional, adil, dan bertujuan agar kita semua tetap aman, damai, serta berpeluang selamat baik di dunia maupun di akhirat, tanpa harus saling menjatuhkan. Konsepnya sederhana saja, prinsip kolaborasi saling mengandalkan. Caranya begini, saya menghormati keyakinanmu, kamu juga menghormati keyakinanku. Kamu boleh meyakini bahwa agama dan Tuhanmu adalah yang benar dan jalan keselamatan. Aku pun boleh memegang keyakinanku sendiri. Kita sepakat, karena tidak ada yang bisa membuktikan secara mutlak mana yang benar, maka kita ambil sikap yang aman saja.
Jika nanti ternyata agama dan Tuhanmu yang benar, maka tolonglah aku, bantulah aku, dan selamatkanlah aku bersama kamu. Jika nanti ternyata agama dan Tuhanku yang benar, maka aku pun akan mendoakan dan berusaha menyelamatkanmu bersamaku. Intinya, jangan menghukum atau memusuhi orang yang berbeda keyakinan, karena kita semua sama-sama sedang mencari jalan yang belum ada bukti pastinya. Analogi lain agar lebih mudah dipahami. Bayangkan kita semua sedang berada di sebuah kapal besar yang berlayar menuju pulau yang belum pernah dikunjungi siapapun. Setiap penumpang memiliki peta arah yang berbeda-beda, masing-masing mengaku petanya paling tepat. Jika kita saling berebut, saling menyalahkan peta orang lain, bahkan sampai merusak peralatan satu sama lain, yang terjadi bukan sampai ke tujuan, tapi kapal bisa karam dan kita semua mati di tengah jalan. Sebaliknya, jika kita sepakat bekerja sama, saling menjaga, berbagi bekal, dan tidak saling menghalangi, maka sekalipun petanya berbeda, setidaknya kita tetap selamat selama perjalanan di laut ini. Dan jika nanti sampai ke pulau tujuan, barulah kita tahu peta siapa yang benar. Dan saat itu pun, kita sudah selamat bersama, tujuan dan manfaatnya. Mengapa konsep ini perlu diterapkan? Tujuannya jelas. 1. Mewujudkan kedamaian dunia. Hilangkan sikap merasa paling benar sendiri, maka hilanglah alasan untuk berperang, bermusuhan, dan membenci sesama. 2. Rasional dan adil. Mengakui keterbatasan manusia yang tidak bisa menguji kebenaran hal-hal gaib, sehingga tidak ada yang merasa paling berhak menghakimi. 3. Tetap berpeluang selamat. Dengan sikap saling mendoakan dan menjaga, kita tidak menutup kemungkinan keselamatan dari sisi manapun yang terbukti benar nantinya. 4. Menghargai kebebasan. Setiap orang berhak memilih jalan hidup dan keyakinannya tanpa rasa takut dianiaya. Kesimpulan. Sahabat semua, inti pembahasan kita kali ini adalah kita semua punya tujuan yang sama, selamat dunia dan akhirat. Tapi jalannya yang dipilih berbeda-beda karena terbatasnya kemampuan manusia untuk membuktikan mana yang paling benar. Jika kita menyikapinya dengan saling menyalahkan dan memaksakan kehendak, sejarah membuktikan akibatnya adalah penderitaan dan pertumpahan darah. Namun jika kita menerapkan prinsip saling menghormati dan berkolaborasi, siapapun yang benar, tolonglah selamatkanlah aku, dan aku pun akan melakukan hal yang sama jika keyakinanku yang benar. Maka kita bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menjaga satu sama lain, tanpa harus kehilangan hak masing-masing untuk meyakini apa yang diyakini. Ingat, kebenaran yang dipaksakan bukanlah kebenaran, melainkan kekuasaan. Dan selama kita tidak bisa mengukur kebenaran itu secara nyata, maka jalan terbaik adalah saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah pendekatan ini masuk akal dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tulis pandangan, tanggapan, atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, jika kalian suka pembahasan yang nyeleneh tapi masuk akal seperti ini, tekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya di episode mendatang.